Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gufron Abadan Maksum, mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan training virtual kali ini, saya akan membawakan materi mengenai membangun diri berkarakter Islami dengan doa. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Berdoa merupakan suatu ibadah, bahkan bisa disebut dengan otaknya ibadah. Mengapa doa bisa disebut dengan otaknya ibadah? Karena dari rangkaian sholat 5 waktu yang hampir setiap hari tidak pernah kita lewatkan, itu berisi dengan doa. Dari mulai takbir sampai dengan salam, itu semua rangkaian doa. Karena dengan berdoa jelas sekali memperlihatkan penghambaan manusia kepada Allah. Dengan berdoa kepada Allah, maka akan terwujudnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah lah kita memohon, kepada Allah lah kita menyembah, dan kepada Allah lah kita bergantung. Karena doa merupakan satu ibadah, maka berdoa sangatlah dianjurkan atau diperintahkan dalam agama Islam. Walaupun doa tidak memerlukan satu syarat seperti ibadah yang lainnya, yaitu sholat, zakat, ataupun saum. Doa adalah memohon atau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita bisa menyebutnya sebagai satu permintaan dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Lebih rendah dimaksudkan kepada hamba, kita sebagai manusia, kepada yang lebih tinggi yaitu Sang Maha Pencipta, Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia yang tidak memiliki daya kekuatan apapun, setidaknya kita panjatkanlah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan atas segala dosa yang pernah kita perbuat, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Berdoa kepada Allah, meminta agar diberikan kekuatan, agar iman kita dikuatkan, diberikan kesehatan, agar senantiasa kita beribadah kepada Allah dan menjalankan seluruh perintahnya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah satu hal yang sulit, tapi kita juga tidak bisa menganggapnya sebuah hal yang enteng. Karena berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita mengakui sebagai hamba yang lemah, yang memerlukan bantuan dari penciptanya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta perlindungan dari segala macam bahaya, dari hawa nafsu yang sering hinggap dalam kehidupan kita. Karena kehidupan seperti roda yang berputar, mungkin hari ini kita memiliki semangat yang besar, semangat yang kuat dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi siapa tahu besok, lusa, dan seterusnya kita dihampiri dengan rasa malas, kita dihampiri dengan rasa kurang bersyukur kepada Allah atas nikmat hidup yang diberikan kepada kita, dan kita melalaikan, kita melupakan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Mengingat doa merupakan satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka haruslah ada etika yang diterapkan dalam berdoa. Etika dalam berdoa sebagaimana yang dicantumkan dalam Al-Quran dan juga termaktub dalam kitab karya Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, juga petuah Imam Al-Qusairi dan Imam An-Nawawi. Pertama, bertobat sebelum berdoa dan mengharapkan diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan khusyuk. Tentu dengan doa kita memberikan seluruh harapan kita mengeluarkan, kita meminta seluruh apa yang ingin kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentulah dengan berdoa kita harus bersungguh-sungguh dan berkhusyuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sejatinya
Ketika kita hendak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhiri juga dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memuji dan mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi kehusuan kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tentu etika dalam berdoa tidak diperkenankannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang buruk atau hal-hal yang jelek. Seperti halnya kita sebagai manusia meminta untuk dipercepat akan takdir kematian karena kita sudah tidak sanggup hidup di dunia yang penuh dengan perjuangan ini. Permintaan mati kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan hal yang sangat tidak dianjurkan. Terlebih lagi kita ucapkan dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hal-hal lain yang menjadi etika dalam berdoa, tidak diperkenankannya kita memohon hal-hal jelek seperti mendoakan orang lain yang jelek-jelek, mendoakan keburukan bagi diri kita, mendoakan keburukan bagi orang lain. Maka dari itu, etika dalam berdoa, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang baik untuk hidup kita, untuk diri kita, untuk orang-orang di sekitar kita, untuk kebaikan hidup kita dunia dan akhirat. Doa merupakan hal yang esensial dalam ibadah. Ada beberapa keutamaan yang dapat diperoleh dalam berdoa. Yang pertama, Allah selalu menyertai hambanya yang selalu berdoa. Dengan berdoa, kita sebagai manusia selalu merasa dekat kepada penciptanya, selalu merasa dilindungi, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah selalu menyertai orang-orang yang senantiasa berdoa kepadanya. Baik dalam keadaan senang, dalam keadaan sulit, ketika kita sedang dilema, ketika kita sedang mencari jalan keluar atau solusi dari masalah-masalah hidup yang kita hadapi. Yang kedua, doa merupakan senjata orang mukmin. Mengapa doa bisa disebutkan sebagai senjata orang mukmin? Karena dengan doa kita bisa menjadikan doa sebagai media untuk kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon perlindungan, kita memohon pertolongan. Ketika kita sedang dihadapkan dengan hal-hal yang sulit, dengan kehidupan-kehidupan yang membuat kita tidak kuat untuk menopang beban kehidupan ini, tapi dengan doa kita senantiasa bisa memberi kekuatan kepada diri kita dengan berdoa kepada Allah, dan kekuatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan kekuatan, diberikan ketabahan dalam menghadapi kehidupan ini. Yang ketiga, doa bisa mendatangkan keselamatan. Hal unik yang kita peroleh dari doa ini adalah doa bisa mendatangkan keselamatan. Karena doa itu adalah salah satu aktivitas atau hal yang dapat kita lakukan dimanapun kita berada. Ketika kita hendak keluar rumah, kita awali dengan doa. Ketika kita hendak masuk ke rumah, kita awali dengan doa. Ketika hendak bepergian, ketika kita hendak makan, ketika kita hendak masuk ke kamar mandi, masuk masjid, dan sebagainya. Doa mendatangkan keselamatan bagi siapa saja yang menjadikan doa sebagai media untuk berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam doa kita mengumpulkan harapan-harapan kita mengumpulkan keinginan-keinginan kita agar apa yang akan kita lakukan dalam aktivitas sehari-hari khususnya bisa sesuai dan berjalan dengan baik seperti apa yang sudah kita rencanakan. Dan yang terakhir, doa bisa menolak bencana dan tipu daya musuh. Seperti halnya kita lihat awal tahun sekarang sudah diawali dengan berbagai bencana yang terjadi di beberapa daerah khususnya di Indonesia. Bencana-bencana itu bisa terjadinya di darat, di laut, ataupun di udara. Bencana tidak melihat kepada siapa
dia datang, kepada siapa dia melanda. Dan dengan doa kita bisa menolak bencana. Kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari bencana-bencana yang dapat mendatangkan mudarat bagi kita, yang dapat menjadikan kita kurang bersyukur, menjadikan kita kufur kepada nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu waktu yang sangat baik untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu antara waktu azan dan iqamah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidak akan ditolak doa yang dipanjatkan antara waktu azan dan iqamah. Hadis riwayat Tirmizi. Doa yang kita panjatkan ketika antara waktu azan dan iqamah bisa ketika kita hari Jumat untuk laki-laki, khususnya sebelum antara azan dan iqamah, atau ketika kita sebelum melaksanakan ibadah sholat wajib, kita melaksanakan 5 kali sehari. Sebelum kita melaksanakan sholat, antara waktu azan dan iqamah itu adalah waktu yang sangat potensial untuk kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa apa saja yang ingin kita panjatkan, tentunya doa-doa yang baik yang memberikan maslahat untuk kehidupan kita di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kelak. Maka dengan demikian, dengan berdoa menjadi satu media untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya, Allah Maha tahu apa yang dibutuhkan untuk hambanya, Allah Maha tahu segala sesuatu yang terbaik untuk hambanya. Semoga kedepannya kita bisa menjadi hamba yang selalu bermunajat dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lepas dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan doa sebagai salah satu aktivitas yang kita gemari, dan tak lupa dengan doa kita memohon yang terbaik untuk kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan orang-orang di sekitar kita, kehidupan umat muslim khususnya, agar senantiasa kita dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.